pendidikan daripada Indonesia itu sendiri pun dalam sejarah hampir tidak pernah mengupas dan membahasnya namanya Barus itu. Nah, bahwa Barus itu sudah menjadi titik daripada pusat pelayaran dunia. Saya melihat sekarang fenomena seolah-olah kita tidak pernah melihat daripada masa kebesaran Barus itu. Kebanggaan akan identitas Barus itu perlu dihidupkan dan diliterasikan kepada generasi muda supaya menjadi sejarah yang hidup tuh. Ketika ada orang Batak yang tinggal di sana harus menguasai ilmu yang singkatan dari kata Barus tadi, yaitu busung, ajian, rasum, uti-utian, dan sijubde. Aduh. Oh iya, pintunya belum ditutup ya. Kita tutup dulu biar enak bincang-bincangnya. Oke, kita mau bahas apa nih ya? Tapi sebelum bahas tentang Batak ini saya minum kopi dulu. Horas untuk semuanya, seluruh bangsa Batak dan sahabat BK. Hari ini saya mau bahas dan mengingat tentang sejarah Batak dan besarnya daripada suatu wilayah daripada Batak itu yang terlupakan, bahkan pendidikan daripada Indonesia itu sendiri pun dalam sejarah hampir tidak pernah mengupas dan membahasnya namanya Barus itu. Nah, di manakah Barus yang sekarang? Barus itu berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang sekarang. Konon ceritanya bahwa Barus itu sudah menjadi titik daripada pusat pelayaran dunia. Jauh sebelum adanya pelayaran yang sekarang dan terjadinya pertemuan antara dunia internasional melalui jalur laut, Barus itu dulu sudah pernah menjadi pusat daripada pelayaran internasional. Baik itu dalam catatan Yunani kalau kita baca tuh, bahkan dalam catatannya India, kemudian orang Persia, dan yang kemudian itu dari Cina tuh. Nah, apakah itu hanya klaim semata? Tidak. Kalau kita mau melihat bahwa dalam sejarah peradaban, Islam itu sendiri datang itu ke wilayah Sumatera Utara itu yang pertama sekali. Bahkan di masanya pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah mensahkan daripada Barus itu sebagai titik nol peradaban Islam, lebih tepatnya itu Bonggal tuh. Dan ulama yang pertama sekali datang ke situ adalah namanya Syekh Mahmud. Dan nanti teman-teman itu bisa cross check tuh nama makamnya itu makam tangga 1000 yang ada di Barus. Nah, kemudian di tahun 632 juga sudah ada itu datang Kristen Ortodoks dan orang bilang itu Katolik, tapi itulah sejarahnya. Kenapa Barus itu begitu menarik dan begitu seksi sebagai tempat pertemuan daripada dunia saat itu, tempat pertemuan para pedagang saat itu? Salah satu contoh yang menarik adalah ketika orang-orang menyebut Kemenyan, Kapur Barus, dan Kamper. Ada sesuatu yang membuat menarik di Barus itu karena kualitas dan standar daripada
kapur barus dan kamper yang ada di wilayah Barus itu sangat berkualitas tinggi dan diminati para orang-orang Eropa, Yunani, bahkan India saat itu. Dan yang kemudian dari dampaknya saat itu terjadinya atau datangnya para pedagang baik dari Arab, dari India, dari Yunani, dari Persia dan dari Cina, terjadi pertemuan budaya saat itu, terjadi pertukaran budaya, sehingga harus kita akui bahwa dampak daripada datangnya orang-orang luar terhadap Barus itu terjadinya akulturasi budaya dan inkulturasi budaya. Dan yang kemudian saya melihat sekarang fenomena seolah-olah kita tidak pernah melihat daripada masa kebesaran Barus itu. Bagaimana kita sudah menjadi titik daripada pusat bertemunya pelayaran internasional. Dan yang kemudian ada sesuatu hal yang membuat saya menarik. Kira-kira apa ya yang membuat Barus itu tidak lagi menjadi titik daripada pusat pelayaran saat itu? Apakah mungkin sesuatu terjadi di sana, atau mungkin Barus itu terjadi suatu bencana? Tetapi ada sesuatu hal yang membuat saya waktu itu ketika membaca beberapa catatan dan melihat beberapa atau tulisan-tulisan bahwa terjadinya konflik internal di antara penguasa Barus itu, sehingga membuat para pedagang yang datang dari luar tidak lagi merasa nyaman dan tidak ada lagi jaminan akan keamanan mereka dalam berdagang. Dan yang kemudian mereka berpindah ke Selat Malaka. Dan di era 1500-an Selat Malaka lah yang menjadi eksis, tinggallah Barus ini. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada seluruh teman-teman bahwa kebanggaan akan identitas Barus itu perlu dihidupkan dan diliterasikan kepada generasi muda supaya menjadi sejarah yang hidup tuh. Dan konon juga bahkan dalam memori kolektif orang Batak tuh, dalam memori kolektif orang Batak, bagi siapa orang Batak yang tinggal di kawasan Barus itu dianggap sebagai orang sakti tuh, orang yang memiliki kesaktian secara spiritual, mistik atau yang lain tuh. Dan sampai sekarang di kawasan Barus itu ada orang membuat singkatan daripada Barus itu namanya Busung, Ajian, Rasum, Uti-utian, dan Sijubde. Nah, itu adalah seluruh ilmu mistik daripada orang Batak yang dikuasai daripada setiap dukun saat itu untuk bisa terjun ke sana. Dan ketika ada orang Batak yang tinggal di sana harus menguasai ilmu yang singkatan dari kata Barus tadi, yaitu Busung, Ajian, Rasum, Uti-utian, dan Sijubde. Nah, yang saya sampaikan ini apakah betul? Dan itu sudah saya verifikasi terhadap orang di Pardilitan, di Pahkat, dan yang kemudian yang ada di kawasan Barus sampai ke Bando Amas, dan mereka menyatakan itu benar. Dan bahkan di dalam sekarang pun saya masih mendengar sebuah cerita, bahkan saya waktu itu ikut di dalam sebuah acara pernikahan, ada acara adat saat itu. Ketika ada pemberian atau pemanggilan jambar saat itu, maka akan dipanggil tuh Jabarni Pangarasum tuh. Nah, artinya cerita-cerita itu masih ada dan berkembang, dan cerita-cerita semacam itu bisa kita gunakan untuk menghidupkan kembali sejarah daripada Barus itu sendiri. Dan bagaimanapun sejarah Barus itu adalah bukti menjadi kepingan sejarah bahwa kita sudah pernah menjadi titik daripada pertemuan para dunia, poros para dunia. Bagaimana orang Persia yang disebut di dalam beberapa kitab suci, misalnya dalam kekristenan, adalah orang Barus, orang Majus tuh. Nah, bagaimana orang Majus atau orang Persia itu datang membeli minyak kamper dan kemenyan dan menjualnya kembali ke negara mereka. Bagaimana Mesir kuno melakukan proses mumifikasi atau pengawetan daripada itu menggunakan kapur barus dan minyak kamper tuh. Dan bagaimana itu di Arab, minyak yang dikhususkan mereka itu adalah kemenyan tuh. Bagaimana juga di India, di Cina, dan segala macam dan sebagainya. Dan saya mau bertanya dan kembali mengingatkan kepada seluruh kita orang Batak bahwa
kehidupan daripada leluhur saat itu sudah langsung bersentuhan dengan masyarakat luar tuh, masyarakat internasional, dunia internasional. Bagaimana kemampuan mereka bertemu dengan orang-orang saat itu, bagaimana komunikasi mereka dengan saat itu, mereka yang datang dari luar saat itu, dan apa impactnya atau apa dampaknya terhadap kita. Dan mungkin bisa kita akui bahwa leluhur kita itu adalah bangsa yang terbuka, bangsa yang membuka diri akan kemajuan. Tetapi ada sesuatu yang membuat Batak itu kemudian menjadi bangsa yang tertutup, dan mungkin di topik-topik berikutnya saya akan bahas lagi kenapa membuat Batak itu menjadi bangsa yang tertutup, seolah-olah terjadi bencana besar di dalam mereka sehingga mereka menjadi trauma, dan mereka trauma melihat orang asing, sehingga ketika mereka melihat orang asing itu akan atau termasuk itu sejarahnya daripada Liman dan Munson. Salam dari saya, Guru Sending, Raja Bius abad ke-21, Horas untuk bangsa Batak, salam untuk sahabat Batak keren. Salam.